Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan berhasil mengusir Feng Jiuge sekali lagi setelah kekuatannya meningkat dengan signifikan. Tetapi, di balik semua itu, rupanya pengadilan surgawi juga telah memiliki rencana tersendiri untuk Fang Yuan. Jadi mereka memang ada faktor sengaja melepaskan Fang Yuan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jelas sekali bahwa pengaturan dari pengadilan surgawi ini tidak sederhana. Lalu kita akan cari tahu lagi di part-part selanjutnya apa yang sebenarnya direncanakan oleh pengadilan surgawi dan apa tindakan mereka. Kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 282. Asli, semakin menarik menurut Ane di part kali ini. Setelah Feng Jiuge pergi, Fang Yuan kembali membangun formasi pemurnian. Namun, kali ini formasi itu bukanlah formasi pembersihan diri, melainkan formasi pemurnian batu esensi abadi. Setelah pertarungan dengan Feng Jiuge, akumulasi esensi abadi Fang Yuan semakin menipis. Ini terjadi juga karena Fang Yuan telah memperlambat kecepatan aliran waktu di dalam aperturnya sendiri, sehingga dia cukup kesulitan untuk mengumpulkan esensi abadi miliknya. Kini, Fang Yuan tidak punya pilihan lain selain melakukan pemurnian esensi abadi yang sebelumnya ia dapatkan dari Wuyong. Secara prinsip, kita harus tahu bahwa ada batasan dalam penggunaan esensi abadi orang lain. Misalnya, Fang Yuan itu hanya bisa menggunakan esensi abadi orang lain untuk mengaktifkan formasi ataupun rumah Gu. Sementara kalau Fang Yuan hanya ingin mengaktifkan satu Gu saja begitu, maka Fang Yuan tidak akan bisa menggunakan esensi abadi orang lain. Nah, ini adalah batasan yang selama ini juga sudah dijelaskan mulai dari saat Fang Yuan mendapatkan esensi abadi milik The Great Sun. Karena itu, Fang Yuan ingin melakukan pemurnian ini supaya esensi abadi milik Wuyong itu menjadi miliknya sendiri. Jadi, tujuan pemurnian ini adalah untuk mengubah kepemilikan dari esensi abadi yang dimiliki oleh Fang Yuan. Nah, kenapa Fang Yuan sebelumnya tidak melakukan hal yang serupa? Ternyata, Fang Yuan baru mendapatkan metode ini dari peninggalan Raja Sejati Gunung Ungu. Dan setelah menerima warisan dari Raja Sejati Gunung Ungu, tentu Fang Yuan tidak akan menyia-nyiakan metode ini. Memang penyulingan semacam ini itu tidak umum, dan ini juga membuktikan kedalaman dari pengaturan yang mulia iblis jiwa spektral melalui sekte bayangan. Penemuan mereka juga sangat banyak, dan tidak semuanya diketahui oleh dunia. Jadi setelah Fang Yuan mewarisi semua warisan dari sekte bayangan, ini sungguh-sungguh membawa banyak keuntungan bagi Fang Yuan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Fang Yuan bisa bernafas lega, karena sekarang dia telah memulihkan sebagian besar esensi abadi miliknya. Dan Fang Yuan juga bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang aku harus menuju ke anak sungai waktu dan mendapatkan warisan sejati peninggalan yang mulia iblis teratai merah. Jika aku bisa mendapatkannya, maka pencapaian jalur waktuku akan meningkat, setidaknya ke tingkat Grandmaster dalam sekejap. Gumam Fang Yuan. Dia sendiri memiliki informasi bahwa di Gurun Barat terdapat dua anak sungai waktu yang dulu ada di bawah kendali sekte bayangan. Salah satunya sudah ia gunakan untuk menghalau Feng Jiuge sebelumnya, dan masih ada satu lagi yang tersisa. Maka Fang Yuan pun berpikir untuk pergi ke sana. Fang Yuan pergi selama beberapa hari, dan tibalah dia di sebuah lokasi tepat di mana anak sungai waktu itu berada.
Namun, Fang Yuan tidak langsung pergi menjelajahi sungai waktu begitu saja. Dia harus mengumpulkan kekuatan dan melakukan persiapan terlebih dahulu. Karena itu saat ini, Fang Yuan membangun formasi super, di mana mereka semua kini berada di dalam formasi tersebut. Fang Yuan mempercayakan kendali dari formasi itu pada yang lain, sementara dia bersiap untuk melakukan tugasnya sendiri. Formasi ini menggunakan Gu peringkat 8. Gu tahun mengalir seperti air, di mana ada banyak Gu tahun yang lahir di sekitar formasi. Fang Yuan sengaja menggunakan formasi ini untuk memancing para binatang buas tahun yang ada di sungai waktu. Dan setelah menunggu beberapa waktu, getaran mulai terasa saat sesosok bayangan mulai terlihat dari kejauhan. Wajah semua orang menjadi serius, sementara Fang Yuan kini tampak menyeringai. Semuanya bersiap, mangsa sudah terlihat, kata Fang Yuan memperingatkan. Lalu perlahan, bayangan itu menjadi semakin jelas, dan di sana semua orang bisa melihat bahwa yang datang adalah monyet tahun. Monyet tahun itu berada di tingkat binatang buas abadi. Jackpot, semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Fang Yuan. Monyet tahun itu melihat Gu tahun mengalir seperti air, dan dia menjadi sangat bersemangat. Monyet itu mulai berlari dan menyerang formasi. Formasi yang Fang Yuan gunakan bukanlah formasi biasa, melainkan formasi peninggalan He Fan, yang mana He Fan sendiri sudah mempertimbangkan kalau ada kejadian penyerangan oleh binatang buas tahun. Jadi, He Fan sudah membuat perlindungan yang kuat supaya penyerangan oleh binatang buas tahun itu dapat dihalau. Jadi, saat monyet itu mulai menyerang dan memukul-mukul formasi, formasi itu dapat bertahan, bahkan tidak terlihat bergetar. Walaupun pada setiap pukulan dari monyet itu, beberapa Gu fana runtuh karena hancur. Namun, Bai Ning dan yang lain dengan sigap menggantinya dengan yang baru. Sehingga pada akhirnya, formasi dapat bertahan di tengah serangan binatang buas abadi. Tidak berhenti di situ. Kini, Fang Yuan meminta Bai Ning untuk bergerak. Lalu Bai Ning mulai menggunakan transformasi Bai Xiang dan mulai menyerang monyet tahun itu. Pukulan Bai Ning tepat mengenai tenggorokan monyet tahun, dan tentu itu rasanya sangat sakit, bahkan sampai membuat monyet itu mundur beberapa langkah. Monyet tahun menjadi sangat marah. Dan setelah dia menstabilkan dirinya, monyet itu bergerak dengan sangat cepat dan mencoba meraih Bai Ning. Bai Ning tidak menghindar, dan saat monyet tahun itu berusaha meremas Bai Ning dengan sangat kuat, Bai Ning menciptakan kristal es yang tajam di sekitar tubuhnya. Jadi, saat monyet tahun itu meremas Bai Ning, justru telapak tangannya lah yang terluka. Monyet itu menjerit dan melemparkan Bai Ning dengan sekuat tenaga. Sementara Bai Ning dengan cepat menghentikan pergerakannya, dia berhasil mengurangi dampak dari lemparan monyet tahun itu. Kemudian dengan segera, Bai Ning menggunakan gerakan pembunuhnya lagi untuk menyerang monyet tahun. Di sana muncul pisau es berukuran besar yang kemudian melesat ke arah monyet tahun. Pisau es itu mendarat di bahu monyet tahun, lalu menembus kulitnya. Monyet tahun menjadi sangat marah dan langsung menghantam pisau es itu dan menghancurkannya. Bai Ning memang terlihat unggul kali ini, tapi monyet tahun rupanya memiliki regenerasi yang cukup cepat, sehingga dalam beberapa waktu lukanya sudah sembuh. Melihat ini, Bai Ning merasakan kesedihan. Sementara Fang Yuan tampak mengamati semuanya dari awal sampai akhir. Dia menilai bahwa kemampuan monyet tahun ini sangat baik. Bagus,
Monyet ini adalah binatang buas abadi yang memiliki kualitas baik. Aku harus menangkapnya. Setelah itu, Fang Yuan memberi instruksi pada Bai Ning untuk kembali ke dalam formasi. Dan Fang Yuan meningkatkan produksi Gu Tahun menggunakan formasi untuk memancing monyet tahun. Monyet tahun pun mulai menyerang formasi sekali lagi. Dan di saat itu, Fang Yuan memberi instruksi pada Miao Yin untuk bergantian dan menyerang monyet tahun. Pertarungan terus berlanjut cukup lama. Bahkan sampai pada akhirnya, Fang Yuan pun ikut turun tangan menggunakan transformasi naga perak untuk mendesak monyet tahun. Semakin lama, luka dari monyet tahun semakin bertambah. Bahkan kemampuan regenerasinya tidak mampu mengimbangi jumlah luka yang ia dapatkan. Melihat monyet tahun yang semakin melemah, Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan gerakan pembunuh 180 budak. Dan pada percobaan ketiga, monyet itu akhirnya tunduk pada Fang Yuan. Akhirnya, setelah kehilangan Raja Wali, sekarang Fang Yuan berhasil mendapatkan kekuatan tempur dari binatang buas abadi. Kembali saat ini, kekuatan Fang Yuan mengalami peningkatan. Lalu setelah cukup beristirahat, Fang Yuan pun lanjut ke tahap berikutnya. Dia kini mengincar alam mimpi. Dari pengalaman Fang Yuan sebelumnya, kita mengetahui bahwa alam mimpi telah dikuasai oleh kehendak surga. Makanya, sebelumnya saat Fang Yuan ada di perbatasan selatan di formasi super alam mimpi, dia benar-benar masuk ke dalam jebakan dari kehendak surga. Alasannya ya karena kehendak surga itu sudah menguasai alam mimpi. Oleh karena itu, satu kesimpulan dapat diambil, bahwa menjelajahi alam mimpi itu sangat berbahaya. Namun, kalau Fang Yuan tidak menjelajahi alam mimpi, maka perkembangannya juga akan terhambat. Pada akhirnya Fang Yuan harus mencari cara supaya dia dapat kembali menjelajahi alam mimpi dengan aman. Fang Yuan membuka kembali warisan yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Dan di sana dia menemukan salah satu metode untuk membersihkan kehendak surga yang ada pada diri. Prinsipnya mirip dengan metode pembersihan diri. Namun, Fang Yuan mencoba memodifikasinya agar dia bisa menggunakan gerakan pembunuh ini untuk menyingkirkan kehendak surga yang ada di dalam alam mimpi. Fang Yuan mulai menggunakan gerakan pembunuh yang ia modifikasi itu. Namun sayang, percobaan pertama gagal. Percobaan kedua masih gagal. Bahkan sampai percobaan ketiga pun tetap gagal. Fang Yuan terus memikirkan di mana letak masalah pada gerakan pembunuh yang ia gunakan. Dia masih belum menemukan solusi, meskipun saat ini dia sudah mendapatkan gambaran kasarnya. Fang Yuan bergumam, tampaknya keuntungan kelahiran kembaliku di alam mimpi tidak terlalu bagus. Andai saja aku punya pemahaman lebih tentang alam mimpi dari kehidupanku sebelumnya, aku mungkin bisa menyingkirkan kehendak surga dengan lebih mudah. Fang Yuan secara sadar memahami kekurangannya sendiri. Tapi ini bukanlah waktu untuk menyalahkan dirinya sendiri. Fang Yuan mulai merubah rencananya lagi. Saat ini, Fang Yuan kembali ke permukaan. Dia membangun sebuah formasi di sana, lalu meminta para tubuh realitas pencari mimpi sejati untuk berdiri di luar formasi. Dengan satu aba-aba dari Fang Yuan, semua tubuh realitas pencari mimpi sejati itu meledakkan diri. Seketika kabut mimpi mulai menyelimuti formasi itu. Dan saat ini, Fang Yuan memiliki tempat berlindung yang aman. Karena ahli peringkat 8 pun akan berpikir 2 kali sebelum memasuki alam mimpi. Dengan begitu,
Fang Yuan dapat menjalankan rencananya dengan lebih tenang. Setelah menyelesaikan urusannya di permukaan, Fang Yuan kembali ke bawah tanah, tepat di mana anak sungai waktu berada. Di sana, Fang Yuan kemudian meminta Ying Wuxie untuk menggunakan keberuntungan membakar jiwa. Tujuannya jelas untuk meningkatkan keberuntungan miliknya sendiri. Karena hanya dengan begitu, Fang Yuan bisa meningkatkan peluang untuk survive di dalam sungai waktu. Yap, benar, tujuan Fang Yuan kali ini adalah pergi ke sungai waktu. Dan sekarang, semua persiapan telah selesai. Fang Yuan mengeluarkan monyet tahun. Lalu dia menggunakan segel pelindung sungai arus balik. Serta dia juga menggunakan transformasi binatang tahun. Tak lupa Fang Yuan juga meminta semua orang untuk masuk ke dalam apertur abadinya. Sekarang Fang Yuan sudah siap untuk mulai menelusuri anak sungai waktu. Fang Yuan pun pergi. Dia naik di atas pundak dari monyet tahun. Mereka terus berjalan, dan saat sampai di ujung anak sungai waktu, Fang Yuan kini bisa melihat hamparan air yang menyerupai laut. Namun tempat ini dikenal dengan nama Sungai Waktu. Akhirnya aku tiba di sungai waktu lagi, kata Fang Yuan sambil menghela nafas. Sebelumnya dia telah beberapa kali melintasi sungai waktu menggunakan Spring Autumn Cicanda. Tetapi kali ini agaknya berbeda, karena Fang Yuan masuk dengan menggunakan tubuh fisik miliknya. Secara umum, untuk memasuki sungai waktu tanpa memiliki tanda dao dari jalur waktu itu sangat sulit, karena tanda dao dari jalur waktu akan menekan tanda dao yang lainnya. Ini juga menjadi alasan kenapa sebelumnya Fang Yuan memilih untuk melakukan transformasi binatang tahun, supaya tanda dao di dalam tubuhnya berubah menjadi tanda dao dari jalur waktu. Dengan begini, Fang Yuan bisa bergerak sedikit bebas. Sementara itu saat ini, monyet abadi tampak bersemangat. Dia melompat ke dalam air sungai, karena memang sungai tahun adalah tempat tinggal baginya. Sementara Fang Yuan sendiri, dia masih berdiri di atas punggung monyet tahun. Ayo pergi, kata Fang Yuan memberi perintah. Saat ini, monyet tahun itu sangat taat pada Fang Yuan. Karena dominasi yang Fang Yuan tunjukkan sebelumnya, membuat efek perbudakan yang Fang Yuan gunakan jauh lebih kuat daripada saat Fang Yuan dulu memperbudak Raja Wali. Dan oleh karena itu, monyet tahun pun sekarang mengikuti semua perintah Fang Yuan. Fang Yuan berhasil mendapatkan tunggangan yang menyenangkan. Dengan keberadaan monyet tahun di tingkat binatang buas abadi, itu membuat banyak binatang buas yang jauh lebih rendah tidak berani mendekatinya. Bahkan beberapa binatang buas abadi memilih untuk menyingkir dan tidak mengganggu perjalanan Fang Yuan. Tapi meski begitu, Fang Yuan masih harus waspada. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan menantikannya di tempat yang luas ini. Dan saat ini, di sisi yang lain, Peng juga serta dua immortal peringkat 8 yang berasal dari pengadilan surgawi muncul di atas gurun pasir tanpa nama. Mereka telah tiba di lokasi Fang Yuan. Namun, mereka tidak bisa pergi ke bawah. Karena satu, Fang Yuan menempatkan alam mimpi di sekitar formasi itu. Mereka bertiga pun tidak berani mengambil gerakan yang ceroboh. Yang kedua, mereka juga mendapatkan informasi dari Peri Ziwei bahwa Fang Yuan saat ini sedang berada di sungai waktu. Mereka hanya diminta untuk bersiaga di sana apabila nanti Fang Yuan berhasil melarikan diri dari sungai waktu dan mereka bertugas untuk menangkap Fang Yuan. Sepertinya kita harus menunggu di sini. Lagi pula alam mimpi bergerak terus-terusan. Jadi nanti pasti akan muncul celah di mana kita bisa menyerang. Aku setuju.
Lagi pula di sungai waktu ini juga ada Tuan Huangzi. Kita bisa mempercayakan urusan di sungai waktu padanya, kata immortal peringkat 8 yang lain. Kita kembali lagi ke sungai waktu. Fang Yuan kini masih menjelajahi sungai waktu dengan menaiki punggung monyet tahun. Sejauh ini, dia merasa bersyukur karena selama ada di dalam sungai waktu, para binatang buas yang lain tidak berani mendekatinya. Jadi perjalanan mereka pun sangat-sangat lancar. Selain itu, saat ini Fang Yuan juga telah melewati satu rintangan yang sebelumnya disiapkan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Fang Yuan melanjutkan ke rintangan berikutnya. Sementara itu jauh di belakang, seorang laki-laki peringkat 8 dari jalur waktu bergerak dengan cepat. Dia mulai memasuki wilayah dari rintangan pertama. Menurut Peri Ziwei, Fang Yuan ada di depan. Aku harus mengejarnya, kata laki-laki itu. Yang mana dia ini adalah Huangzi, seorang ahli peringkat 8 dari jalur waktu. Sayangnya, perjalanan Huangzi di sana tidak semulus Fang Yuan. Huangzi menemui banyak masalah di sepanjang jalan. Walau begitu, Peri Ziwei sudah memperingatkan Huangzi, apalagi Peri Ziwei tahu bahwa Fang Yuan juga mengembangkan jalur keberuntungan. Jadi, Peri Ziwei bisa membuat tebakan untuk keadaan yang akan dihadapi oleh Huangzi. Selain itu, saat ini Peri Ziwei juga standby memantau situasi menggunakan papan konstelasi bintang. Jadi di saat yang sama, Peri Ziwei juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberikan bimbingan pada Huangzi supaya dia bisa melewati rintangan yang ada di depannya. Setelah beberapa waktu, Huangzi akhirnya berhasil melewati rintangan pertama. Namun wajahnya tampak sangat masam, karena dia merasa bahwa rintangan pertama itu sungguh sulit untuk dilalui. Huangzi bahkan tidak percaya kalau Fang Yuan telah melewati rintangan yang sama. Namun, karena Peri Ziwei sudah mengkonfirmasi lokasi Fang Yuan, jadi Huangzi hanya bisa mengikuti perintahnya saat ini. Dengan begitu, Huangzi pun harus melangkah lagi ke tempat yang berbahaya untuk mengejar Fang Yuan. Dia kini memasuki rintangan yang kedua. Bahkan dalam perjalanan itu, Huangzi sempat mengumpat dan mengutuk Fang Yuan. Bagaimanapun rintangan yang ia lalui sungguh tidak masuk akal, dan bahkan berulang kali rintangan itu membahayakan nyawanya. Setelah beberapa jam berlalu, Huangzi akhirnya melalui beberapa rintangan, dan dia juga akhirnya melihat beberapa sosok yang ada di depannya. Peri Ziwei mengkonfirmasi bahwa saat ini Fang Yuan ada di depan sana. Dan Huangzi tampak senang. Akhirnya aku menemukan kalian. Tampak mata Huangzi dipenuhi dengan dendam dan niat membunuh. Dia bergegas menghampiri orang-orang yang ada di depannya. Musuh datang. Pai Ning memberi peringatan saat merasakan kehadiran dari Huangzi. Dan segera, monyet tahun tampak melotot dan melompat ke arah Huangzi. Huangzi berpikir bahwa monyet tahun itu adalah Fang Yuan. Jadi dia tidak ragu untuk menyerbu ke depan. Monyet itu tampak penuh dengan amarah. Sampai Huangzi akhirnya menyadari sesuatu yang salah. Apa? Monyet ini adalah binatang buas abadi sejati? Jadi dia bukan transformasi dari Fang Yuan. Bagaimana bisa Fang Yuan mengendalikan binatang buas abadi? Huangzi penuh dengan keterkejutan. Kemudian sesaat tepat sebelum monyet itu meraih Huangzi, Huangzi langsung mundur dan menjaga jarak. Tapi monyet tahun mengejarnya dan terus menyerang Huangzi. Huangzi pun terkejut. Bajingan ini! Dia memaksaku untuk bertarung? Huangzi tidak punya pilihan, dan dia akhirnya menggunakan gerakan pembunuh untuk melawan.
Gerakan pembunuh Huangzi mengekang monyet tahun dan Huangzi berhasil mengendalikan situasi. Tapi, boom! Ledakan besar terdengar saat cahaya pedang menghantam permukaan sungai. Untungnya Huangzi sempat menghindar, walaupun dia tetap terkena pukulan hingga dia harus muntah seteguk darah. Huangzi terkejut dan mencoba menilai situasi yang sedang ia hadapi. Tapi, embun beku mulai menyelimuti tubuhnya, dan di sisi lain, bola api besar jatuh dari langit seperti sebuah meteor. Lagi-lagi Huangzi terkejut. Namun ini bukan saatnya untuk berdiam diri. Dia dalam sekejap menghilang dan menjaga jarak. Padahal saat ini, Ying Wuxie juga sudah siap menggunakan pimpin jiwa ke alam mimpi. Tapi Huangzi berada di luar jangkauannya. Sementara itu di kejauhan, Huangzi berkata, "Kalian benar-benar berhasil memaksaku hingga seperti ini. Luar biasa. Namun, kalian tidak akan bisa mengalahkanku," kata Huangzi dengan penuh percaya diri. Di sini, sebenarnya Huangzi memiliki keuntungan karena dia adalah seorang ahli dari jalur waktu. Maka seharusnya Huangzi memiliki keuntungan teritori. Tetapi anehnya, serangan yang ia terima sebelumnya itu tidak biasa. Serangan yang ia terima seolah-olah tidak sedang ditekan oleh jalur waktu. Ditambah, saat Huangzi mengamati mereka semua, anehnya dia tidak bisa menemukan lokasi dari Fang Yuan. Di mana Fang Yuan? Di saat yang sama, serangan tiada henti terus datang. Karena Baining dan yang lain sudah diberi pesan oleh Fang Yuan. Mereka tidak boleh berhenti walau hanya sejenak. Yang harus mereka lakukan adalah menyerang Huangzi secara membabi buta. Gelombang besar kembali menghantam Huangzi saat dia memikirkan Fang Yuan. Dia seolah-olah tidak diberi kesempatan untuk berpikir dengan kepala dingin. Sementara itu, di sebuah pulau yang lokasinya jauh di bawah sungai waktu, Fang Yuan rupanya ada di dalam sana. Dia bisa melihat pertarungan yang sedang terjadi di permukaan sungai antara Huangzi dan monyet tahun serta bawahannya yang lain. Namun sebentar, pulau apa ini? Kenapa Fang Yuan ada di sana? Kita cari tahu. Pulau ini disebut sebagai Pulau Teratai Batu, di mana Yang Mulia Iblis Teratai Merah menempatkan warisan sejatinya di tempat ini. Dan Fang Yuan rupanya sudah tiba di tempat ini beberapa jam yang lalu. Berkat jalur keberuntungan dan juga monyet tahun yang ia tunggangi, Fang Yuan dapat mencapai tempat ini dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, Fang Yuan juga sudah menggunakan formasi pembersihan diri, sehingga tanda dao yang ditinggalkan oleh Peri Ziwei kini telah berkurang. Maka saat ini, Peri Ziwei bahkan tidak bisa menangkap lokasi Fang Yuan secara akurat. Fang Yuan pun kali ini telah menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Tentu semua ini juga adalah pengaturan dari Fang Yuan. Dia menyiapkan segalanya dengan sangat rapi. Mengetahui kekurangan diri adalah kunci untuk sukses. Karena dengan mengetahui kekurangannya sendiri, Fang Yuan bisa menyiapkan semuanya sehingga dia dapat menutupi semua kekurangan itu. Dan beberapa jam lalu setelah dia tiba di Pulau Teratai Batu, Fang Yuan yang memiliki Spring Autumn Cicanda diterima, dan dalam sekejap dia mendapatkan warisan sejati yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Sehingga saat ini, Fang Yuan bahkan memiliki kemampuan untuk memanipulasi segmen sungai waktu, seperti yang dilakukan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah di masa lalu.
Hal ini juga yang menjelaskan alasan kenapa kekuatan Baining dan yang lain tidak ditekan oleh sungai waktu. Karena Fang Yuan adalah pengendali sebagian sungai waktu yang ada di sekitar sana. Dan tanda Dao dari jalur waktu tidak memberikan tekanan pada mereka sesuai dengan instruksi Fang Yuan. Tapi ini masih belum berakhir. Tidak jauh dari posisi Fang Yuan berdiri, di sana terlihat satu kehendak yang tampak agak transparan. Setelah diperhatikan, rupanya kehendak itu adalah kehendak dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Mari sebut saja kehendak jiwa spektral supaya lebih ringkas. Kali ini, rupanya Fang Yuan dan kehendak jiwa spektral bekerja sama untuk memanipulasi segmen sungai waktu dan menyerang Huangzi. Dan kemudian, saat Huangzi sedang menerima serangan dari yang lain, tiba-tiba gelombang besar dari sungai waktu terbentuk. Anehnya, gelombang ini tidak hanya memiliki jalur waktu, tetapi ada juga tanda Dao dari jalur pedang yang sangat pekat. Mata Huangzi tampak terbelalak. Dia tidak pernah melihat gelombang seperti ini di sungai waktu. Dia mulai merasa terancam. Namun di saat yang sama, di sana juga ada monyet tahun dan juga rekan-rekan Fang Yuan yang lain. Maka Huangzi berpikir, mari lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ketika binatang itu mati, apa yang bisa kau lakukan, Fang Yuan? Huangzi berseru dengan penuh percaya diri. Tetapi saat gelombang air itu jatuh ke atas mereka berdua, gelombang air yang ada di atas kepala monyet tahun terbelah dua, sehingga monyet tahun itu bahkan tidak terkena dampaknya sama sekali. Dan melihat ini, mata Huangzi terlihat masam. Tepat sebelum air sungai itu melahap tubuhnya, ada banyak pikiran yang melintas di benaknya. Sialan, bagaimana bisa Fang Yuan mengendalikan segmen sungai waktu ini? Jangan katakan padaku bahwa Fang Yuan telah mendapatkan warisan sejati dari teratai merah. Tapi, bagaimana bisa dia mengendalikan monyet tahun di saat yang sama? Bajingan, aku tidak punya waktu. Aku harus bertahan. Huangzi tidak bisa menghindar, waktunya tidak cukup. Maka dia mengaktifkan gerakan pembunuh tipe defensif miliknya. Fang Yuan, lihatlah kekuatan sejati dari Tuan Huangzi ini. Tubuh Huangzi seketika memancarkan cahaya keemasan. Huangzi dilahap oleh gelombang besar itu. Setelah beberapa saat, permukaan air kembali menjadi tenang. Tapi Fang Yuan yang tampak tidak tenang. Luar biasa, orang tua itu setidaknya mengaktifkan 4 gerakan pembunuh dalam waktu yang singkat. Kata Fang Yuan dengan wajah masam. Dan sesaat kemudian, gelombang besar energi di dalam bentuk debu kuning kini keluar dari dalam sungai waktu. Debu kuning itu segera melahap Baining dan yang lain. Ini adalah gerakan pembunuh milik Huangzi. Menyaksikan semua ini, Fang Yuan tampak menggertakkan gigi. Sialan, dia memaksaku untuk keluar. Tapi kemudian kehendak jiwa spektral tertawa. Jangan khawatir, Fang Yuan. Pulau Teratai Batu ini secara pribadi dibangun oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Meskipun Huangzi berhasil bertahan dari gelombang sebelumnya, tetapi bukan berarti Yang Mulia Iblis Teratai Merah tidak memiliki metode yang lain. Lihat, ini adalah gerakan pembunuh Dao Jiulang. Setelah gerakan pembunuh ini diaktifkan, kamu akan memiliki 9 lapis pelindung yang dapat menyerang di saat yang sama. Setiap lapisannya
memiliki 9 bilah cahaya yang akan menyerang sebanyak 81 kali. Langkah ini terlalu menakutkan. Bahkan Dao Jiulang hanya menggunakannya 3 kali semasa hidupnya. Alasannya karena setiap dia mengaktifkan gerakan ini, dia harus menghabiskan 100 tahun masa hidupnya. Kau bisa bayangkan betapa luar biasanya gerakan ini. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Setelah itu, segera 9 bilah cahaya melesat keluar dalam waktu yang berdekatan. Bilah cahaya itu terlihat begitu menyilaukan. Bahkan bilah itu terlihat seperti cahaya matahari. Seketika, Guangxi merasa terintimidasi dan putus asa. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura dewa kematian yang begitu kental dan menempatkan sabit kematian di lehernya. Guangxi tidak mampu menghindar. Dia hanya bisa mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Suara ledakan seperti bombardir terdengar di seluruh sungai waktu. Ledakan pun mengguncang wilayah itu. Bahkan para binatang buas kini berlarian menjauh karena ketakutan. Guangxi terlihat meringkuk di dalam metode defensif miliknya. Sementara kehendak jiwa spektral, dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang, terima kartu truf utamaku. Setelah ini, aku tidak percaya kau bisa selamat. Serangan itu terus berlanjut dan tidak ada jeda. Guangxi mulai ketakutan. Hanya ada satu kata yang muncul di benaknya. Lari. Guangxi merasa harus menyelamatkan diri. Tetapi dia tidak bisa pergi. Kalau dia bergerak sedikit saja, maka dia akan mati. Fang Yuan kini berada di atas angin. Tetapi situasi kembali berubah dengan cepat. Kehendak jiwa spektral yang tadi tertawa dan begitu percaya diri seketika terdiam. Ini buruk. Pulau teratai batu ini tidak akan bisa menanggung beban dari gerakan pembunuh ini. Jika kita melanjutkannya, maka formasi pulau ini akan benar-benar hancur. Tapi kalau kita berhenti sekarang, pulau ini mungkin masih bisa bertahan selama beberapa tahun. Mendengar itu, Fang Yuan tanpa ragu berkata, "Tidak, bunuh dia." "Baiklah," jawab jiwa spektral tanpa membantah. Saat ini, Guangxi benar-benar terpuruk. Serangan bilah cahaya itu terus menghujani tubuhnya. Sialan, siapa yang tahu kalau aku akan mati di sini? Bahkan jika aku harus berkorban di sini, aku tidak bisa membiarkan Fang Yuan terus berkeliaran dengan bebas. Iblis dunia lain yang lengkap itu harusnya mati. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa lari. Aku... Guangxi meraung beberapa kali, sampai pada akhirnya seluruh aura miliknya lenyap. Guangxi, ahli peringkat 8 dari jalur waktu yang telah hidup selama 10.000 tahun, mati hari ini. Kematian Guangxi menjadi awal kemenangan bagi Fang Yuan. Tetapi, tunggu dulu. Pengadilan surgawi tidak akan diam saja. Terlebih Peri Ziwei pasti sudah menyaksikan semua kejadian hari ini. Entah apa yang akan disiapkan lagi oleh Peri Ziwei. Yang sudah terlihat, 1. Peng Jiuge dan 2 ahli peringkat 8, kini mereka sedang menunggu di luar formasi di dunia nyata. Dan apakah Fang Yuan kemudian bisa lari lagi? Ataukah malah Fang Yuan setelah dari sungai waktu ini justru menjadi semakin kuat sehingga 3 orang itu tidak cukup untuk menahan Fang Yuan? Nah, kita akan cari tahu lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya.
Sekian, terima kasih untuk video hari ini. See you again di next video, dan bye.